Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan atau membahas tutorial bagaimana cara menggunakan rumus-rumus yang ada di Excel. Yang pertama, kita akan menjumlahkan beberapa data tersebut. Nah, cara menjumlahkan, kita akan memasukkan rumus sum. Kita tulis ketik sama dengan, lalu ketik rumusnya sum, buka tanda penghubung, tanda buka kurung, lalu kita klik selnya yang mana kita ingin jumlahkan, lalu tutup kurung, enter. Nah, dari sini kita akan dapat menghasilkan secara otomatis cara menghitungnya. Lalu apabila kita ingin menghitung suatu jumlah dengan ketentuan atau barang tertentu seperti ini, kita akan bisa masukkan dengan rumus SUMIF dengan cara ketik sama dengan, lalu SUMIF, buka kurung, pilih tabel semuanya sebagian, range-nya, lalu bikin titik koma, lalu kita bikin kriterianya seperti kita buat jacket, lalu kita klik lagi harga yang kita hitung atau apa yang kita ingin jumlahkan, lalu kita bikin tutup kurung, lalu enter. Nah, setelah itu kita akan memasuk dengan rumus bulatkan ke bawah. Nah, cara membulatkan ini kita menggunakan rumus in seperti ini. Contohnya, klik sama dengan, ketik in, lalu bikin buka kurung, kita klik selnya, tutup kurung, dan enter. Jadi, nah yang ke bawah ini kita langsung bisa copy paste saja. Dalam mensederhanakan digit ini kita bisa menggunakan rumus round. Nah, fungsinya ini kita bisa mensederhanakan digit dari misalnya 4 di belakang koma bisa menjadi 2, 3, atau 1. Nah, saya akan mencoba untuk bikin 2 di belakang koma ya. Kita bikin sama dengan, lalu ketik round, bikin buka kurung, klik selnya, lalu bikin titik koma, lalu kita masukkan berapa digit yang kita inginkan. Saya bikin 2, lalu tutup kurung, lalu enter. Sorry ada kesalahan teknis. Saya akan salah masukkan ini udah. Nah, lalu kita enter, langsung jadi. Misalnya di sini juga saya akan bikin 3 angka di belakang koma. Ini kan ada 5 ya. Saya bikin round, saya buka kurung, lalu klik selnya, bikin titik koma, lalu kita bikin 3 digit belakang koma ya, baru tutup kurung lagi, dan jadi enter. Nah, sekarang kita bikin pembagi hasil, dimana misalnya kita dapat mengetahui apa sisa pembaginya. Misalnya kita ambil angka 10, kalau kita bagi 3 kan hasilnya 1. Nah, dari sini kita bisa bikin rumusnya seperti ini. Bikin sama dengan mod, rumusnya mod, lalu kita buka kurung, kita klik angkanya, lalu bikin titik koma, lalu klik angka 3 pembaginya, lalu tutup kurung, enter. Maka hasilnya 1. Ini langsung saya copy paste dengan rumus yang sama. Nah, lalu akar pangkat. Nah, akar pangkat ini kita menggunakan SQRT, dimana gunanya kita dapat mengakarkan data yang telah kita punya. Seperti ini, kita masukkan aja rumusnya sama dengan SQRT, lalu buka kurung, klik datanya, lalu tutup kurung, langsung enter. 15, langsung kita copy paste aja guys ya. Sorry kita ulang sekali lagi ya, maaf ya. Kita copy paste, dah. Lalu kita masuk ke sheet 3, kita akan mencari angka tertinggi dari beberapa data tersebut, angka terkecil dan rata-rata. Kita mulai dari angka tertinggi, kita masukkan rumusnya sama dengan X. Rumus ini kita akan bisa mencari angka tertinggi dari beberapa data-data yang kita butuhkan. Seperti ini. Setelah kita klik max, kita buka kurung, lalu kita pilih range data yang kita pilih, tentukan, dan langsung enter, langsung dapat.
lalu angka terkecil kita masukkan rumusnya sekali lagi, sama dengan min buka kurung, lalu kita pilih selnya ingin kita tentukan, lalu tutup kurung. Bentar, kita dapatkan 52 paling kecil ya guys ya. Lalu mencari rata-rata, rumusnya itu ialah sama dengan average, lalu kita bikin buka kurung lagi, lalu kita tentukan lagi data selnya, lalu kita tutup kurung, langsung jadi. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan menggunakan rumus Excel. Itu kita akan mendapatkan data di sini. Kita akan menghitung datanya, berapa kita dapat. Kita akan menghitung data dengan menggunakan rumus count. Kita ketik sama dengan, lalu ketik count, lalu buka kurung, baru kita pilih sel-sel yang kita hitung, lalu tutup kurung, lalu enter. Nah, 4. Di sini kenapa tertulis 4, ada menghasilkan 4 data, padahal kan sedang data yang kita sajikan atau data kita itu hanya 7. Kenapa hasilnya 4? Karena rumus tadi hanya berlaku atau menghitung angka-angka saja. Jika kita ingin memasukkan menghitung semua data-data sekaligus huruf semua, kita akan mengganti rumusnya menjadi counta. Nah, dengan cara yang sama, kita akan mendapatkan 7 data yang kita telah hitung. Lalu kita akan dapat menjumlahkan jumlah gaji karyawan, atau kita dapat menjumlahkan data yang kita inginkan sesuai dengan perkiraan kita. Seperti sini kita lihat ada jumlah karyawan yang gajinya di bawah 3,5 juta. Nah, saya akan menggunakan rumus count if. Ketik sama dengan count if, lalu buka tanda penghubung, kita klik range yang kita pilih, lalu kita bikin kriterianya, kita pencet titik koma, lalu kita bikin kriterianya, kita bikin tanda petik. Kita ingin di bawah 3,5 juta, yaitu berarti tanda lebih kecil 3,5 juta atau 3,5. Lalu kita bikin tanda petik lagi, lalu kita bikin tanda kurung, lalu enter, maka akan tercipta yang 2. Lalu di selanjutnya kita akan mencari jumlah karyawan gajinya 3 juta. Kita bikin rumus yang sama, bikin sama dengan count if, kita buka kurung, kita pilih range-nya, kita pilih range-nya, lalu kita bikin titik koma, lalu kita bikin kriterianya, bikin tanda petik, kita bikin angka 3 juta, lalu bikin tanda petik lagi, tanda buka tutup kurung, kan itu aja 1. Terus jumlah karyawan di atas gaji 3 juta adalah menggunakan rumus yang sama dengan cara yang sama. Kita bikin seperti ini, lalu kita kriterianya. Ini ya angka lebih besar ya untuk tandanya. Lalu kita bikin angka 3 juta. 1, 2, 3. Lalu kita tutup kurung. Enter. Ini ada pembaruan, ya. Saya lupa bikin tanda petiknya di sini. Ya, langsung koreksi aja ya guys ya. Sorry. Ada bermasalah, kita ulang lagi ya. Nah, kita tanda petik lagi. Baru dapatkan 3. Maaf ya, tadi ada kesalahan. Oke, kita lanjut dengan cara menggunakan left, right, and mid. Ini digunakan untuk mencari data dari teks kita ini. Kita cari untuk menghasilkan data yang kita inginkan. Misalnya dari left, ini adalah 7 data yang pertama dari sebelah kiri kita dapatkan. Seperti ini contohnya. Kita masukkan rumus sama dengan, dan ketik kata left, buka tanda kurung, buka kurung, lalu ketik atau klik teksnya, kita bikin titik koma, lalu kita masukkan nomornya,
lalu tutup kurung, maka kita akan mendapatkan tidak S. Ini ada 7 ya guys ya, tidak itu 5, S-nya 1, spasinya juga dihitung 7. Lalu kita masukkan rumusnya lagi. Untuk angka 8 kita masukkan lagi teksnya, kita klik, kita bikin titik koma, lalu kita angka 8, tutup kurung. Itu juga untuk yang hasilnya sebelah sini. Kita bikin sama dengan left, lalu buka kurung, lalu kita klik teksnya lagi, kita bikin titik koma, lalu kita tekan angka itu berapa data yang kita hasilkan, baru enter. Ini akan panjang ya guys ya. Nah sekarang right ini atau left dari sebelah kiri diambil, ini sebelah kanan kata-katanya pertama kali diambil. Kita coba ya rumusnya, sama dengan right, buka kurung, klik datanya, titik koma, lalu angkanya kita masukkan berapa data yang mau kita masukkan, baru lalu kita bisa bikin lagi untuk ke selanjutnya, right, lalu buka kurung, kita klik lagi, lalu kita bikin titik koma, lalu kita ke angka 4 ya. Nah ini kita copy paste aja ya guys ya, biar agak cepat. Karena di copy paste kadang-kadang membuat kita salah rumus, kita ganti rumusnya. Nah dah dapatlah namanya hitam, tidak 4 ya, 5, maaf ya guys ya. Lalu mid ini kita akan mencari huruf yang berada di tengah sesuai yang kita inginkan. Misalnya 5 huruf dari huruf kedua, kita dapat mencarinya dari kata kedua tapi 5 huruf setelahnya. Kita coba ya, mid sama dengan mid, buka, klik teksnya, lalu bikin titik koma, lalu huruf berapa kita mau ambil dari yang kita inginkan, baru dari huruf berapa kita ingin ambil datanya. Yang kita ingin cari ada 5 huruf setelahnya, lalu dari huruf berapa kita ambil angkat datanya. Kita bikin 2, tutup kurung, K. Itu juga untuk selanjutnya, mid, buka kurung, kita klik teksnya, kita bikin tanda titik koma, kita mulai dari angka 3, lalu kita ambil dari huruf kelima, dapatnya dark S. Dah, baru kita huruf ke-7 ya, kita copy saja. Nah seperti ini, kayak saya ada mengalami kendala tulisannya guys ya, masalah kendala rumus, makanya saya tidak tadi saya tidak menggunakan copy paste gara-gara hal tersebut. Lalu kita bikin 7, lalu kita bikin 1, oke, kita dapat S. Nah selanjutnya adalah kita bikin rumus value, yang dimana rumus value ini kita bisa mengubah dari teks menjadi yang nilai. Kita coba ya, kita masukkan sama dengan value, kita masukkan, kita benda kurung, lalu kita klik teksnya. Di sini nampak RP-nya hilang ya guys ya, RP-nya hilang, langsung ke angkanya 170.000. Sama juga seperti ini aturannya bacanya April. Kita tulis, kita masukkan rumusnya, kita klik lagi data atau selnya, kita tutup kurung, terjadi sih seperti ini. Begitu juga dengan waktu.
Nah, kita akan masuk ke menggunakan rumus now, date, time, day, month, dan year. Nah, kalau now seperti namanya, kita akan mengetahui waktu jam berapa sekarang yang kita inginkan. Misalnya kita ketik now sekarang, lalu kita buka kurung, lalu tutup kurung lagi, lalu kita enter. Nah, di sini kita akan dapatkan waktu yang sedang sekarang terjadi, ya, atau waktu yang kita alami sekarang ketika menulis data ini. Lalu kita tanggal, kita dapat bikin tanggal sesuai keinginan kita, ingin sama dengan, lalu date, kita buka kurung, lalu kita masukkan tahunnya berapa, kita bikin 2002 ya, 2002, bulannya bulan 10, harinya hari yang kelima, lalu tutup kurung. Waktu ini kita dapat menentukan waktu jam berapa sekarang gitu, atau kita dapat menyetel waktu dalam Microsoft Excel ini. Kita bikin sama dengan, kita klik time, kita buka kurung, kita bikin jam berapa, kita bikin jam 17, kembar 17 kita bikin ya guys ya, menit 17, detik ke 17, kita tutup kurung lagi, baru enter. Lalu hari ini kita dapat menentukan atau menulis hari yang kita alami sekarang dengan mengetik day, lalu kita bikin now, lalu kita bikin seperti ini lagi bikin now lagi, lalu buka kurung, tutup kurung lagi. Lalu ini yang terjadi. Lalu month ini kita bisa bikin tentukan bulan berapa sekarang. Now seperti tadi ya guys ya, berlaku dengan tahun sekarang juga bisa, seperti month dan dengan hari juga tadi, dengan memasukkan year, buka kurung, lalu ketik now, buka kurung, tutup kurung sekali lagi. Oke, saya akan memulai menggunakan rumus VLOOKUP atau HLOOKUP, di mana VLOOKUP ini dia bisa menghitung data secara vertikal, sedangkan HLOOKUP dia bisa menghitung data secara horizontal. Kita akan mencobanya. Kita masukkan rumus sama dengan dulu, kita bikin VLOOKUP, kita buka tanda kurung kita, baru kita bikin value-nya, kita tekan B, apa jenis yang kita inginkan, lalu kita bikin range-nya, ya. Setelah itu kita tentukan 2 angka, atau angka 2 tersebut sini kita akan mencari di kolom kedua, itu harganya seperti ini ya. Kita akan mencari harga, lalu kita bikin false. Sebelum kita bikin rumusnya, kita akan bikin tanda dolar dulu di depan B dan C nya di sel pertama atau sel terakhir kita inginkan, lalu kita enter. Nah, di sini kita sudah bisa dapat menggunakan rumus ini di keseluruhan sel. Nah, di sini kalau tidak ada yang kita bikin otomatis. Nah, lalu ada tidak terbaca, ini hanya ada kesalahan di seperti contoh ini, di range-nya ini. Kadang dia tidak terbaca seperti ini. Udah, lalu kita klik saja seperti ini. Ini juga kita memindahkan saja. Ini juga kita pindahkan lagi. Nah, lalu hasilnya telah jadi. Nah, sekarang kita akan mencari secara horizontal. Kita akan ubah rumusnya. Kita hapus satu-satu ya guys ya.
kita akan menggunakan rumus horizontal. Kita bikin sama dengan bikin lookup lalu kita buka kurung, kita klik apa yang kita inginkan, kita sana jenis barangnya B, lalu bikin tanda titik koma, jangan lupa bikin tanda harga karena kita hanya menghitung harganya saja, lalu kita bikin range-nya ya. Oh, sebentar ada permasalahan. Oh, sebelum itu jangan bikin apanya dulu, bikin tanda simbol dolarnya dulu, kita cari range-nya dulu seperti ini. Nah, habis itu kita bikin titik koma, lalu kita bikin angka 2 karena kita hanya mencari harganya. Lalu kita bikin true and false nya, kita bikin titik lagi, baru kita bikin false. Oh, jangan lupa sebelum kata false tadi kita akan buka kurung ya guys ya, sorry lupa. Jadi seperti ini dia guys. Lalu kita akan copy lagi, kita ulang sekali lagi ya karena ada kesalahan tadi. Hits lookup, buka kurung, kita pilih kolomnya. Maaf, sama dengan lookup, saya pilih kolomnya, lalu kita pilih seperti ini range-nya, bikin 2, titik koma lagi, kita buka kurung, false, baru tutup kurung lagi. Jangan lupa kita bikin tanda dolarnya ya guys ya. Kita bikin enter. Nah, akan terhitung secara otomatis. Lalu kita dapat mengcopy pastikan semua rumusnya. Sorry. Kita copy rumusnya. Kita pastikan. Sorry guys. Kita copy rumusnya, kita pastikan, lalu kita paste. Nah, jika ada terjadi kesalahan seperti tadi kesalahannya, ini kesalahannya peletakan pada bidang ininya. Nah, udah kembali. Kalau seperti ini dia kita harus manual ya, satu persatu. Ada kesalahan kayak nah, ketik false-nya lalu terjadi. Nah, kita naikkan lagi range-nya. Nah, baik, kita akan melanjutkan. Kita akan menggunakan fitur pivot table, yang dimana pivot table ini bisa membantu kita untuk menganalisis data dan membantu kita untuk mengambil keputusan dalam kita setelah menganalisis kita dapat mengambil keputusannya. Kita juga dapat mempersingkat waktu kita dalam menelaah atau menghitung data-data secara manual. Kita akan langsung kita pilih range-nya, langsung kita bikin ke insert, langsung kita pilih pivot table. Nah, saya akan sini ada tulisan new worksheet atau existing worksheet. Kalau new worksheet dia akan menjadi tertampil di worksheet yang baru. Jika tidak, dia akan tampil di worksheet yang akan ada. Nah, untuk kita bikin lokasinya, kita klik dari sini sesuai dengan keinginan kita, lalu ke sini, lalu kita bikin OK. Nah, di sini setelah kita dapatkan atau kita lihat pivot table-nya. Nah, kita akan mencari tipe atau jumlah tipe mana yang terlalu dijual pada tanggal tertentu.
kita akan masukkan tipe sebagai di kolomnya, sebagai row. Kita letak di row, lalu kita buat values-nya. Sebentar ya. Akan saya pindahkan sejenak, sebentar. Nah, lalu value-nya kita besarkan sedikit lagi ya. Oke, kita pindahkan sedikit lagi. Oke. Nah, kita ulang. Nah, sudah kita ambil tipenya, lalu kita bikin jumlah tipenya. Kita bikin ke value count of type, sudah benar. Ini artinya jenis-jenis tipe yang ada selama di tabel ini. Lalu cara kita untuk menghitung jumlah penjualannya itu langsung kita bikin ke pivotnya awal, lalu kita klik, lalu kita bikin ke jumlah values ya, udah secara otomatis. Lalu apabila kita mau bikin, ini kan dalam menjumlahkan, kita juga dapat membuat rata-rata dari penghasilan atau dari tipe-tipe tersebut dengan cara kita bikin klik lagi jumlah, kita tambahkan lagi, lalu kita cari yang kedua, lalu kita ubah dari value field settingsnya, lalu kita masukkan average. Nah, kalau kita tutup, nah dari sini kita dapat melihat dari rata-rata penjualannya, lalu dari jumlah penjualannya dari setiap tipe-tipe berikut. Nah, sekian tutorialnya. Nah, saya akan melanjutkan bagaimana cara penggunaan dari charts. Yang pertama, kita dapat mendapatkan data yang dimana keberhasilan target mereka. Nah, dalam bentuk persen, charts yang kita butuhkan atau yang kita pilih untuk menarik adalah chart SPY seperti ini. Kita range-kan dulu, lalu kita pilih chartnya. Kita bebas memilih yang donut atau 2D atau 3D. Nah, saya akan memilihkan 2D. Nah, di sini akan terpilih atau telah terbentuk dari presentasi-presentasi yang telah ada sesuai dengan data yang kita buat tadi. Nah, kalau untuk data penjualan seperti ini, nah chart yang bisa kita gunakan atau yang lebih cocok adalah seperti diagram. Seperti ini contohnya, kita range dulu, lalu kita pilih menu chartnya. Bisa chartnya seperti ini, diagram. Sebentar ya. Nah, seperti ini. Sebentar, kita bikin dulu, kita luaskan dulu. Nah, dalam menggunakan sebagai data penjualan, kita lebih cocok atau lebih enak menggunakan namanya dengan diagram batang atau diagram garis. Dalam data tersebut atau data seperti ini, kita lebih baik menggunakan diagram seperti diagram batang atau diagram garis. Nah, kita akan membuat diagram tersebut. Kita range terlebih dahulu, lalu kita buat diagramnya. Nah, sini kita dapat memilih sebagai banyak pilihan-pilihan atau menu-menu yang kita inginkan. Saya pilih 2 di kolom. Nah,
sini sudah terlihat kolom-kolom atau bentuk-bentuk yang kita inginkan diagramnya. Lalu kita bisa bikin diagram garis seperti, sebentar saya akan mencontohkannya. Kita pilih range-nya, lalu kita pilih diagram garisnya seperti ini. Nah, sini sudah terlihat diagram garisnya, dimana yang hasilnya terus menaik. Sekian dari tutorial saya, terima kasih.